Perang Dingin. Perang Dingin adalah periode ketegangan geopolitik yang ditandai oleh persaingan dan konfrontasi antara negara-negara komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet dan negara-negara demokrasi Barat termasuk Amerika Serikat. Selama Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Soviet bertempur bersama sebagai sekutu melawan Nazi Jerman. Namun hubungan Amerika Serikat-Soviet tidak pernah benar-benar bersahabat. Amerika telah lama waspada terhadap komunisme Soviet dan pemerintahan tirani pemimpin Rusia, Joseph Stalin. Soviet membenci penolakan Amerika untuk memberi mereka peran utama dalam komunitas internasional, serta masuknya Amerika yang tertunda ke dalam Perang Dunia Kedua, di mana jutaan orang Rusia tewas. Keluhan-keluhan ini matang menjadi rasa saling tidak percaya dan permusuhan yang luar biasa yang tidak pernah berkembang menjadi perang terbuka atau dengan istilah Perang Dingin. Ekspansi Soviet ke Eropa Timur memicu kekhawatiran banyak orang Amerika akan rencana Rusia untuk mengendalikan dunia. Sementara itu, Uni Soviet membenci apa yang mereka anggap sebagai retorika agresif pejabat Amerika Serikat, penumpukan senjata dan pendekatan keras terhadap hubungan internasional. Dalam suasana yang tidak bersahabat seperti itu, tidak ada satu pihak pun yang sepenuhnya disalahkan atas Perang Dingin. Bahkan, beberapa sejarawan percaya itu tidak bisa dihindari. Penahanan. Pada saat Perang Dunia Kedua berakhir, sebagian besar pejabat Amerika sepakat bahwa pertahanan terbaik terhadap ancaman Soviet adalah strategi yang disebut penahanan. Dalam long telegram yang terkenal, diplomat George Kennan tahun 1904-2005 menjelaskan kebijakan tersebut. Uni Soviet, tulisnya, adalah kekuatan politik yang berkomitmen secara fanatik pada keyakinan bahwa dengan Amerika Serikat tidak akan ada modus vivendi permanen atau kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak setuju. Akibatnya, satu-satunya pilihan Amerika adalah penahanan jangka panjang, sabar tetapi tegas dan waspada terhadap kecenderungan ekspansif Rusia. Ini harus menjadi kebijakan Amerika Serikat. Ia menyatakan di depan Kongres pada tahun 1947 untuk mendukung orang-orang bebas yang menolak upaya penaklukan oleh tekanan dari luar. Cara berpikir ini akan membentuk kebijakan luar negeri Amerika selama 4 dekade ke depan. Tahukah Anda, istilah Perang Dingin pertama kali muncul dalam esai tahun 1945 oleh penulis Inggris George Orwell berjudul You and the Atomic Bomb. Perang Dingin, zaman atom. Strategi penahanan juga memberikan alasan untuk penumpukan senjata yang belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat. Pada tahun 1950, laporan Dewan Keamanan Nasional yang dikenal sebagai NSC 68 telah menggemakan rekomendasi Truman bahwa negara tersebut menggunakan kekuatan militer untuk menahan ekspansionisme komunis dimanapun tampaknya terjadi. Untuk itu, laporan itu menyerukan peningkatan 4 kali lipat dalam pengeluaran pertahanan. Secara khusus, para pejabat Amerika mendorong pengembangan senjata atom seperti yang telah mengakhiri Perang Dunia Kedua. Maka dimulailah perlombaan senjata yang mematikan. Pada tahun 1949, Soviet menguji bom atom mereka sendiri. Sebagai tanggapan, Presiden Truman mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan membangun senjata atom yang bahkan lebih merusak, bom hidrogen atau super bom. Stalin mengikutinya. Akibatnya, taruhan Perang Dingin sangat tinggi. Uji coba bom H pertama di atol Eniwetok di Kepulauan Marshall menunjukkan betapa menakutkannya era nuklir. Ini menciptakan bola api 25 mil persegi yang menguapkan sebuah pulau, peniup lubang besar di dasar laut dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan setengah dari Manhattan. Tes Amerika dan Soviet berikutnya memuntahkan limbah radioaktif ke atmosfer. Ancaman pemusnahan nuklir yang selalu ada memiliki dampak besar pada kehidupan domestik Amerika juga. Orang-orang membangun tempat perlindungan bom di halaman belakang mereka. Mereka berlatih serangan di sekolah-sekolah dan tempat-tempat umum lainnya. Tahun 1950-an dan 1960-an menyaksikan epidemi film-film populer yang membuat ngeri penonton bioskop dengan penggambaran kehancuran nuklir dan makhluk mutan. Dengan cara ini dan lainnya, Perang Dingin adalah kehadiran konstan dalam kehidupan sehari-hari orang Amerika. Perang Dingin dan perlombaan luar angkasa. Eksplorasi ruang angkasa berfungsi sebagai arena dramatis lainnya untuk kompetisi Perang Dingin. Pada tanggal 4 Oktober 1957, sebuah rudal balistik antar benua R-7 Soviet meluncurkan Sputnik, bahasa Rusia untuk teman perjalanan. Satelit buatan pertama di dunia dan objek buatan manusia pertama yang ditempatkan ke orbit bumi. Peluncuran Sputnik datang sebagai kejutan dan bukan yang menyenangkan bagi kebanyakan orang Amerika. Di Amerika Serikat, ruang angkasa dipandang sebagai perbatasan berikutnya, perpanjangan logis dari tradisi eksplorasi besar Amerika, dan sangat penting untuk tidak kehilangan terlalu banyak tanah ke Soviet. Selain itu, demonstrasi kekuatan luar biasa dari rudal R-7 ini, yang tampaknya mampu mengirimkan hulu ledak nuklir ke ruang udara Amerika Serikat, membuat pengumpulan intelijen tentang kegiatan militer Soviet sangat mendesak. Pada tahun 1958, Amerika Serikat meluncurkan satelitnya Explorer 1 yang dirancang oleh Angkatan Darat Amerika Serikat di bawah arahan ilmuwan roket Wernher von Braun. Dan apa yang kemudian dikenal sebagai perlombaan luar angkasa sedang berlangsung.
Pada tahun yang sama, Presiden Dwight Eisenhower menandatangani perintah publik yang menciptakan NASA, National Aeronautics and Space Administration, sebuah badan federal yang didedikasikan untuk eksplorasi ruang angkasa, serta beberapa program yang berusaha mengeksploitasi potensi militer ruang angkasa. Namun, Soviet selangkah lebih maju, meluncurkan manusia pertama ke luar angkasa pada April 1961. Mei itu, setelah Alan Shepard menjadi orang Amerika pertama di luar angkasa, Presiden John F. Kennedy 1917-1963 membuat klaim publik yang berani bahwa Amerika Serikat akan mendaratkan seorang pria di bulan pada akhir dekade ini. Prediksinya menjadi kenyataan pada 20 Juli 1969 ketika Neil Armstrong dari misi Apollo 11 NASA menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di bulan, secara efektif memenangkan perlombaan luar angkasa untuk Amerika. Astronot Amerika Serikat kemudian dipandang sebagai pahlawan utama Amerika. Soviet pada gilirannya digambarkan sebagai penjahat utama dengan upaya besar-besaran dan tanpa henti mereka untuk melampaui Amerika dan membuktikan kekuatan sistem komunis. Perang Dingin dan Ketakutan Merah. Sementara itu, mulai tahun 1947, House Un-American Activities Committee (HUAC) membawa pulang Perang Dingin dengan cara lain. Komite memulai serangkaian dengar pendapat yang dirancang untuk menunjukkan bahwa subversi komunis di Amerika Serikat masih hidup dan sehat. Di Hollywood, HUAC memaksa ratusan orang yang bekerja di industri film untuk meninggalkan keyakinan politik sayap kiri dan bersaksi melawan satu sama lain. Lebih dari 500 orang kehilangan pekerjaan. Banyak dari penulis, sutradara, aktor, dan lainnya yang masuk daftar hitam ini tidak dapat lagi bekerja selama lebih dari 1 dekade. HUAC juga menuduh pekerja Departemen Luar Negeri terlibat dalam kegiatan subversif. Segera setelah itu, politisi anti-komunis lainnya, terutama Senator Joseph McCarthy, memperluas penyidikan ini untuk memasukkan siapa saja yang bekerja di pemerintah federal. Ribuan pegawai federal diselidiki, dipecat, dan bahkan dituntut. Ketika histeria anti-komunis ini menyebar sepanjang tahun 1950-an, profesor perguruan tinggi liberal kehilangan pekerjaan mereka. Orang-orang diminta untuk bersaksi melawan rekan kerja dan sumpah setia menjadi hal biasa. Perang Dingin di luar negeri. Perjuangan melawan subversi di dalam negeri mencerminkan kekhawatiran yang berkembang dengan ancaman Soviet di luar negeri. Pada Juni 1950, aksi militer pertama Perang Dingin dimulai ketika tentara rakyat Korea Utara yang didukung Soviet menyerbu tetangganya yang pro-barat di selatan. Banyak pejabat Amerika khawatir ini adalah langkah pertama dalam kampanye komunis untuk mengambil alih dunia dan menganggap bahwa non-intervensi bukanlah pilihan. Truman mengirim militer Amerika ke Korea, tetapi Perang Korea menemui jalan buntu dan berakhir pada tahun 1953. Pada tahun 1955, Amerika Serikat dan anggota lain dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menjadikan Jerman Barat anggota NATO dan mengizinkannya untuk melakukan remilitarisasi. Soviet menanggapi dengan Pakta Warsawa, sebuah organisasi pertahanan bersama antara Uni Soviet, Albania, Polandia, Rumania, Hungaria, Jerman Timur, Cekoslowakia, dan Bulgaria yang membentuk komando militer terpadu di bawah Marsekal Ivan S. Konev dari Uni Soviet. Perselisihan internasional lainnya menyusul. Pada awal 1960-an, Presiden Kennedy menghadapi sejumlah situasi yang mengganggu di belahan buminya sendiri. Invasi Teluk Babi pada tahun 1961 dan krisis rudal Kuba pada tahun berikutnya tampaknya membuktikan bahwa ancaman komunis yang sebenarnya sekarang terletak pada dunia ketiga pasca kolonial yang tidak stabil. Tidak ada tempat yang lebih jelas daripada Vietnam, di mana runtuhnya rezim kolonial Prancis telah menyebabkan perjuangan antara nasionalis yang didukung Amerika, Ngo Dinh Diem di selatan, dan nasionalis komunis Ho Chi Minh di utara. Sejak 1950-an, Amerika Serikat telah berkomitmen untuk kelangsungan hidup pemerintah anti-komunis di wilayah tersebut. Dan pada awal 1960-an, tampak jelas bagi para pemimpin Amerika bahwa jika mereka berhasil menahan ekspansionisme komunis di sana, mereka harus campur tangan lebih aktif atas nama Diem. Namun apa yang dimaksudkan sebagai aksi militer singkat berputar menjadi konflik 10 tahun. Akhir Perang Dingin dan efeknya. Hampir segera setelah ia menjabat, Presiden Richard Nixon 1913-1994 mulai menerapkan pendekatan baru untuk hubungan internasional. Alih-alih melihat dunia sebagai tempat yang bermusuhan, bipolar, ia menyarankan mengapa tidak menggunakan diplomasi daripada aksi militer untuk menciptakan lebih banyak kutub. Untuk itu, ia mendorong PBB untuk mengakui pemerintah komunis Tiongkok dan setelah perjalanan ke sana pada tahun 1972 mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing. Pada saat yang sama, ia mengadopsi kebijakan detente, relaksasi terhadap Uni Soviet. Pada tahun 1972, ia dan Perdana Menteri Soviet Leonid Brezhnev 1906-1982 menandatangani perjanjian pembatasan senjata strategis SALT pertama yang melarang pembuatan rudal nuklir oleh kedua belah pihak dan mengambil langkah untuk mengurangi ancaman perang nuklir yang telah berlangsung puluhan tahun. Terlepas dari upaya Nixon, Perang Dingin memanas lagi di bawah Presiden Ronald Reagan. Seperti banyak pemimpin generasinya, Reagan percaya bahwa penyebaran komunisme di mana saja mengancam kebebasan di mana-mana.
Akibatnya, ia bekerja untuk memberikan bantuan keuangan dan militer kepada pemerintah anti-komunis dan pemberontakan di seluruh dunia. Kebijakan ini terutama yang diterapkan di negara berkembang, di tempat-tempat seperti Grenada dan El Salvador, dikenal sebagai doktrin Reagan. Bahkan ketika Reagan memerangi komunisme di Amerika Tengah, Uni Soviet hancur. Menanggapi masalah ekonomi yang parah dan gejolak politik yang berkembang di Uni Soviet, Perdana Menteri Mikhail Gorbachev menjabat pada tahun 1985 dan memperkenalkan dua kebijakan yang mendefinisikan kembali hubungan Rusia dengan seluruh dunia, glasnost atau keterbukaan politik, dan perestroika atau reformasi ekonomi. Pengaruh Soviet di Eropa Timur berkurang. Pada tahun 1989, setiap negara komunis lainnya di wilayah tersebut mengganti pemerintahnya dengan non-komunis. Pada bulan November tahun itu, tembok Berlin, simbol yang paling terlihat dari Perang Dingin selama beberapa dekade, akhirnya dihancurkan. Lebih dari 2 tahun setelah Reagan menantang Perdana Menteri Soviet dalam sebuah pidato di gerbang Brandenburg di Berlin, Tuan Gorbachev runtuhkan tembok ini. Berikut adalah beberapa foto yang terkait dengan Perang Dingin. Pada 29 Agustus 1949, Uni Soviet meledakkan perangkat nuklir pertamanya, menandakan fase baru dan menakutkan dalam Perang Dingin. Pada awal 1950-an, anak-anak sekolah mulai berlatih latihan serangan udara, duck and cover di sekolah-sekolah, seperti dalam foto tahun 1955 ini. Latihan itu adalah bagian dari program administrasi pertahanan sipil federal Presiden Harry Truman yang bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang apa yang bisa dilakukan orang biasa untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada tahun 1951, FCDA menyewa Archer Productions, sebuah biro iklan di New York City, untuk membuat film untuk mendidik anak-anak sekolah tentang bagaimana melindungi diri mereka sendiri dalam kasus serangan atom. Film yang dihasilkan, Duck and Cover, difilmkan di sebuah sekolah di Astoria, Queens, dan animasi bergantian dengan gambar siswa dan orang dewasa yang mempraktikkan teknik keselamatan yang direkomendasikan. Dua saudara perempuan duduk bersama di rumah mereka setelah latihan perang atom dengan keluarga mereka. Mereka memegang tanda pengenal yang mereka kenakan di leher mereka dalam foto Maret 1954. Sebuah keluarga selama latihan perang atom. Latihan itu mudah diejek. Bagaimana bisa merunduk dan menutupi benar-benar melindungi Anda dari bom nuklir. Namun, beberapa sejarawan berpendapat latihan itu bisa menawarkan perlindungan jika ledakan dalam skala yang lebih kecil terjadi agak jauh. Pada tahun 1961, Soviet meledakkan bom 58 megaton yang dijuluki Tsar Bomba yang memiliki kekuatan setara dengan lebih dari 50 juta ton TNT, lebih dari semua bahan peledak yang digunakan selama Perang Dunia Kedua. Sebagai tanggapan, fokus pertahanan sipil Amerika Serikat telah beralih ke pembangunan tempat penampungan kejatuhan. Di sini, seorang ibu dan anak-anaknya melakukan praktik lari untuk tempat penampungan halaman belakang baja senilai $5.000 di Sacramento, California pada 5 Oktober 1961. Tempat penampungan portable plastik yang diperkuat fiberglass diresmikan di Bowling Field di Washington DC pada 13 Juni 1950. Dirancang untuk personel dan peralatan militer. Itu terdiri dari 12 bagian terpisah, masing-masing dapat dipertukarkan dengan yang lain. Menurut pabrikannya, tempat penampungan dapat didirikan atau dibongkar oleh 3 orang dalam 30 hingga 45 menit dan dapat dengan nyaman menampung 12 orang bergaya barak atau 20 dalam kondisi lapangan. Dalam gambar 12 September 1958 ini, Beverly Wysocki atas dan Mary Grascom kanan, dua wanita muncul dari tempat perlindungan bom tipe keluarga yang dipajang di Milwaukee, Wisconsin pada 12 September 1958. Ini adalah tampilan interior 4.500 pound, 4 penampungan radiasi bawah tanah baja, di mana pasangan dengan 3 anak bersantai di tengah-tengah tempat tidur susun dan rak-rak perbekalan. Tempat penampungan halaman belakang mereka juga termasuk radio dan peti makanan kaleng dan air. Selama perlombaan senjata perang dingin, orang Amerika dibombardir dengan gambar dan pesan kontradiktif yang menakutkan bahkan ketika mereka mencoba meyakinkan. Camp Century adalah pangkalan yang dibangun Pentagon di barat laut Greenland yang secara terbuka disebut sebagai pusat penelitian Arktik bertenaga nuklir. Tetapi alasan sebenarnya untuk pangkalan perang dingin ini adalah untuk membangun dan memelihara jaringan rahasia terowongan dan silo rudal yang dihubungkan oleh gerbong kereta api yang dikenal sebagai Operasi Ice Worm. Di sini, pria menempatkan dukungan lengkungan di terowongan ke parit utama camp permanen selama konstruksi pada tahun 1959. Sebuah derek memuat palka pelarian ke kereta luncur. Tangga cocok di dalam palka untuk menawarkan jalan keluar dari camp bawah tanah. Pemandangan pintu masuk parit utama ke Century Camp, Greenland. Sebuah derek menurunkan palka ke parit lateral Camp Century. Pria menempatkan rangka untuk mendukung dinding samping camp. Dalam foto Mei 1962 ini, para spesialis menonton panel kontrol pembangkit listrik tenaga nuklir yang menggerakkan camp. Sebuah derek memposisikan tangki limbah pembangkit nuklir. Pria berdiri di luar barak yang ditempatkan di pos terdepan Greenland pada Mei 1962. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton channel Michael Pajovka. Silahkan subscribe
like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di topik-topik berikutnya. Thank you.